Pembelajaran IPA yang sangat asik kami persembahkan untuk para siswa-siswi SMP kelas 7 dalam YouTube channel Soli Supriyadi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga share kepada teman-teman ya mengenai pembelajaran teori partikel zat. Oke? Anak-anakku sekalian dan para pencinta YouTube juga yang hobi nonton YouTube ya. Di antara kalian pernah mendengar tentang teori partikel zat ya. Mungkin karena kalian pernah belajar waktu di SD atau kalian pernah belajar waktu di SD atau kepada yang lebih dewasa pernah belajar di SMA atau dimanapun kalian pernah mendengar. Apa sih teori partikel zat? Marilah kita mulai. Konsep molekul adalah bagian dari zat. Ya, molekul adalah bagian dari zat yang masih memiliki sifat zat itu. Jadi sekali lagi, molekul adalah bagian dari zat yang masih memiliki sifat zat itu. Nah, itu molekul. Atom adalah partikel yang sangat kecil penyusun suatu benda. Jadi di dalam benda itu ada molekul, ada atom. Begitu ya, harus kita pahami. Molekul itu adalah bagian terkecil dari zat, sedangkan atom adalah partikel yang sangat kecil ya, sebagai penyusun suatu benda. Begitu ya. Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi zat itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, partikel-partikel itu yang dinamakan molekul. Oke. Kalian tahu zat? Nah, kalau kalian punya zat ya, kalau zat itu kita iris-iris sampai bagian yang terkecil, dan yang terkecil itu yang masih terlihat oleh kalian, kita ambil salah satunya, lalu kita gerus ya, kita gerus. Nah, dari gerusan itu kita ambil yang satu titik yang sangat kecil. Nah, apabila kita gerus lagi mungkin tidak akan kelihatan. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ketahui, ternyata saat minyak wangi belum disemprotkan, kamu tidak akan mencium aroma minyak wangi itu. Nah, ini ya, saya ilustrasikan kepada kalian bahwa zat itu tersusun dari partikel-partikel. Nah, yang kami tampilkan ini adalah sebagai contoh minyak wangi. Zat cair ya, asalnya zat cair. Begitu disemprotkan, dia akan berubah menjadi molekul-molekul. Ya, menjadi partikel-partikel. Nah, partikel itu tidak kelihatan. Ya, walaupun pada waktu disemprotkan masih nampak, namun selanjutnya dia akan tidak terlihat. Gitu ya. Itu partikel-partikel minyak wangi. Tetapi aroma wanginya dari minyak tersebut masih kita mampu menciumnya. Ya, tercium aroma wanginya. Nah, yang tercium itulah yang dinamakan molekul-molekul dari minyak wangi. Begitu ya, atau partikel-partikel dari minyak wangi. Nah, dikatakan setelah disemprotkan ya,
baru mencium aroma minyak wangi itu. Ya, betul nggak? Seperti itu. Nah, yang tercium itulah yang saya katakan tadi, ya, walaupun tidak terlihat, nah tetapi aromanya masih tercium oleh kita. Nah, aroma itulah yang dibawa oleh partikel-partikel minyak wangi, begitu ya. Hal ini membuktikan sekaligus, ya, membuktikan bahwa zat gas yang memiliki jarak antar partikel lebih tinggi dan bergerak bebas, begitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa partikel itu selalu bergerak, ya, bergerak. Nah, ini contohnya minyak wangi. Ternyata partikel-partikelnya itu, ya, gerak antar partikelnya itu lebih tinggi dan bergerak bebas, begitu ya. Selanjutnya adalah susunan dan gerak partikel-partikel pada berbagai wujud zat. Nah, jadi yang harus kita ketahui adalah susunan dan gerak partikel-partikel berbagai wujud zat. Selanjutnya kita coba bahas mengenai zat padat, ya. Sekarang kita bahas mengenai zat padat. Zat padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap tergantung pada partikel-partikel zat padat, ya, saling berhubungan, tersusun teratur, dan mempunyai tarik antar partikel yang sangat kuat. Nah, dikatakan bahwa zat padat itu mempunyai sifat, bentuk, dan volume tetap. Betul kan ya? Jadi zat padat itu bentuknya selalu tetap, tidak berubah-ubah, ya, dan volumenya juga tidak berubah. Begitu ya. Nah, kenapa bentuknya tetap? Itu tergantung pada partikel-partikel penyusun zat padat. Karena pada zat padat saling berhubungan, ya, itu sifatnya saling berhubungan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Nah, itu menyebabkan bentuk dan volume zat padat itu selalu tetap. Pada zat padat, volumenya tetap, tergantung partikel pada zat padat dapat bergerak dan dapat berputar pada posisi kedudukan saja. Jadi lihat pada gambar, partikel zat padat itu bergerak-gerak, tetapi tetap pada posisi kedudukannya. Ya, nah, saya coba mencontohkan pada kegiatan tubuh kalian. Ya, tubuh kalian pada waktu duduk di kelas, di meja, menghadap meja, di kursi ya. Nah, kalian itu kan duduk, tetapi sambil duduk juga kalian bergerak. Bergeraknya kalian tidak berpindah tempat, tetap pada posisi kalian duduk di kursi. Kalian bergerak, ya, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, berputar ke belakang. Nah, itu bergerak, tetapi kalian tetap pada posisi duduk di kursi kalian. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya ya, sekarang lihat gambar, dan yang perlu kita bahas,
bagaimana sifat zat cair begitu. Apakah sama dengan zat padat atau berbeda? Yuk kita pelajari selanjutnya. Zat cair adalah zat berubah bentuk, berubah-ubah, juga volumenya tetap, ya. Artinya begini, bentuknya berubah-ubah namun volumenya tetap, begitu ya. Itu sifat zat cair, begitu ya. Bentuknya berubah-ubah karena partikel-partikel pada zat cair, ya. Nah, itu renggang, ya. Partikel-partikel pada zat cair itu renggang, tersusun teratur, namun gaya tarik antar partikel agak lemah, begitu ya. Nah, itu pada zat cair. Jadi sekali lagi, mengapa zat cair itu bentuknya berubah-ubah, ya? Bentuknya berubah-ubah karena, ya, partikel-partikel penyusun zat cair itu kedudukannya renggang namun tersusun teratur, dan gaya tarik antar partikel itu sangat lemah, sehingga volumenya tetap, ya. Volume zat cair itu selalu tetap. Kenapa tetap? Karena partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Nah, gitu ya. Itu penyebab volume zat cair itu tetap, ya. Jadi disebabkan bahwa partikel zat cair itu mudah berpindah tetapi tidak meninggalkan kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah zat gas, begitu ya. Zat gas berubah bentuk, ya, berubah bentuk, berubah-ubah, gitu ya. Artinya bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, bentuknya berubah-ubah karena partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Itu mengenai zat gas. Jadi kalau kita perhatikan mengenai gas, ya, itu bentuk gas itu selalu berubah-ubah bentuknya, ya, ya, menyesuaikan dengan tempat, ya. Tempat yang kecil dipindah ke tempat yang besar, dia akan menyesuaikan besarnya tempat, ya, gitu ya. Itu gas, ya, bentuknya berubah. Nah, lalu volumenya tadi dikatakan tempat yang kecil dipindahkan ke tempat yang besar, maka volumenya juga turut berubah. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena partikel pada zat gas itu berjauhan, tersusunnya tidak teratur, gaya tariknya sangat lemah. Nah, ini sebagai contoh pada gambar, volume dari zat gas berubah-ubah, bergerak karena partikel pada zat gas dapat bergerak bebas dari kelompoknya, gitu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kenapa sih volume zat gas itu berubah-ubah? Karena gerakan partikel pada zat gas, ya, dapat bergerak bebas dari kelompoknya.
Nah, ini dapat dijelaskan perubahan wujud zat berdasarkan teori partikel. Begitu ya. Saat benda padat dipanaskan, memindahkan partikel-partikel benda padat yang lebih cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Nah, jadi saat zat padat itu dipanaskan ya. Nah, zat padat dipanaskan itu ya, gaya tarik antar partikel-partikel zat padat itu menjadi lemah. Saat benda padat dipanaskan, memindahkan partikel-partikel benda padat yang lebih cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Nah, itulah jadi saat benda padat dipanaskan, memindahkan partikel-partikel benda padat yang lebih cepat dan gaya menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat, menyebabkan wujud zat berubah dari padat menjadi cair. Seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, mohon ini diperhatikan dan diingat ya, akibat partikel-partikel yang menjadi lemah. Bila zat cair dipanaskan, mengakibatkan partikel-partikel zat cair cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Jadi zat cair kalau dipanaskan, partikel-partikel antar partikel itu pada zat cair akan menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat, menyebabkan wujud zat berubah dari cair menjadi gas. Begitu ya. Jadi itulah yang perlu kalian perhatikan. Dan sampai di sini ya pembelajaran IPA saat ini mengenai partikel. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini ya.